Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sangat perkara yang sangat penting dan wajib, termasuk dari salah satu unsur iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui dan mempelajari siapa keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan satu kewajiban yang kita wajibkan untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, keluarganya Nabi Muhammad. Kita akan ajarkan kepada mereka berapa anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra-putrinya beliau berapa. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 4 putri dan 3 putra. Total anaknya beliau adalah salawatullah wassalamu alaihi 7. Semuanya dari Sayyidina Khadijah kecuali Sayyidina Ibrahim dari umminya yang namanya Mariyatul Qibtiyah. Semua anak lakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal waktu kecil. Yang masuk sampai usia dewasa dan punya anak adalah putri-putrinya beliau, yaitu yang pertama Sayyidatina Zainab binti Rasulullah, Sayyidatina Ruqayyah, Ummu Kulsum. Yang paling kecil adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mempunyai keutamaan yang lebih dari seluruh saudara-saudaranya, dan semuanya adalah bad'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidatuna Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian, ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Yaitu lahir Sayyidah Fatimah Az-Zahra waktu umurnya Sayyiduna wa Maulana Rasulullah umurnya 35 tahun. Umurnya Rasulullah 35 tahun, lahir Sayyidah Fatimah Az-Zahra, artinya 5 tahun sebelum kenabian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik jadi nabi waktu umur 40 tahun dan tinggal di Mekah sampai umur 53. Artinya Rasulullah setelah dilantik jadi nabi tetap tinggal di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah sampai umur 63 tahun. Ayo. Di antara sebab-sebab dinamakan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul, dinamakan Fatimah karena Allah subhanahu wa ta'ala mencegah dirinya dan anak keturunannya dari api neraka pada hari kiamat. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnati Fatimah hawra'a adamiyah lam tahid wa lam tatmith wa innama. Sayyidah Fatimah Zahra belum pernah keluar dari diri beliau at-tahirah darah haid atau darah nifas seumur hidupnya. Falidzalika sayyidah nisa ahlil jannah, bukan ahli dunia saja, tapi sayyidah nisa ahlil jannah fid dunya wal akhirah Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Afdhalun nisa di buminya Allah 4. Sayyidina Maryam, wa Sayyidina Asiyah, wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wa Khadijatul Kubra umminya. Yang paling afdal mana di antara 4 ini? Al-Imam Subki radhiyallahu anhu arda, kalau dibilang beliau mengatakan aku tidak mengutamakan siapapun lebih dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra kalau beliau adalah darah daging dari abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha mengatakan aku belum pernah ngelihat orang yang mirip 99,9% dengan Rasulullah lebih dari Fatimah Az-Zahra, baik dari bentuk wajahnya, baik dari penjalannya, baik dari ngetuk pintunya, dari seluruh gerakannya persis Rasulullah. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan kalau seandainya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dikasih lihya, dikasih aridan, kan wajahnya persis wajahnya Rasulullah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan tidak ada satupun dari mulai Sayyidatina Hawa alaihissalam sampai akhir kiamat dari salihat al-afifat al-waliyat at-tayyibat yang mempunyai keutamaan lebih daripada keutamaannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra di mauqif di depannya para anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Apa mauqif tersebut? Datang panggilannya Allah dari arsy-Nya Allah, ya ahlal mauqif nakisu ru'usakum. Wahai seluruh yang ada di mauqif, anbiya us salihin semuanya, tundukkan kepalanya kalian. Wa ghuddu absarakum, pejamkan matanya kalian. Fa inna Fatimah binti Muhammad sawfa tamur hadis sirat. Sesungguhnya Fatimah bin Muhammad akan melampaui sirat ini. Fa melampaui di kanan kirinya beliau diiringi dengan 70.000 dari hurul ain. Wa yamur alaihi sirat kal barq, seperti petir. 1 detik nyampe ke ujungnya pintunya surga.
radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka tidak ada keutamaan satupun yang bisa menandingin keutamaannya Sayyidah Fatimah Zahra. Bahkan Sayyidah Fatimah Zahra ini saking dicintainya sama Rasulullah, hatinya Rasulullah. Kalau Sayyidah Fatimah Zahra datang ke rumahnya Rasulullah, itu Rasulullah bangun menghormatin Sayyidah Fatimah Zahra. Padahal beliau salawatullah wassalamu alaihi yang melarang para sahabatnya untuk bangun, hatta untuk dirinya sendiri. Tawadhu'an minhu salawatullah wassalamu alaihi. Pernah suatu hari lagi sahabatnya pada duduk, kemudian Rasulullah masuk ke mereka, terus Rasulullah merarang, jangan ada satupun yang berdiri, duduklah tempat kalian. Kecuali Hasan bin Sabit tetap berdiri. Katanya Hasan bin Sabit, bagaimana aku bisa tetap duduk ngelihat wajah seindah ini tetap Anda duduk? Tidak pantas bagi diriku duduk. Tapi Rasulullah tetap yugir. Rasulullah tetap membenarkan perbuatannya dia. Itu Rasulullah sudah melarang untuk sahabat untuk berdiri untuk dirinya beliau salawatullah wassalamu alaihi. Tapi kalau Sayyidah Fatimah Zahra masuk ke rumahnya Rasulullah, itu Rasulullah ma'syarul hadirin berdiri. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra disudukkan tempatnya duduknya beliau. Dicium tangannya Sayyidah Fatimah Zahra oleh abahnya sendiri salawatullah wassalamu alaihi. Bukan cuma cium tangannya, dicium juga dahinya. Kemudian didudukkan sebagaimana dudukkan ibunya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Falidzalika dibilang, katanya Sayyidah Aisyah, aku sangat bisa membedakan ketukan pintu kalau sudah Fatimah yang ngetuk. Ketukan pintunya itu beda. Adab yang diajarkan oleh siapa? Abahnya sendiri, yaitu Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Sayyidah Fatimah Zahra dalam hidupnya kecuali selalu mendampingi Rasulullah. Sampai detik-detik terakhir Rasulullah mau wafat, dipanggil Sayyidah Fatimah Zahra oleh Rasulullah, dibisikin satu omongan. Di permulaan bisikan beliau nangis, Sayyidah Fatimah Zahra tidak berhenti. Di bisikan kedua Sayyidah Fatimah Zahra senyum. Kemudian begitu keluar dari kamarnya Rasulullah, Rasulullah waktu itu lagi sakit mau wafat. Wah, ditanya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Fatimah, apa sebabnya, omongan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada kamu? Yang pertama kali aku lihat kamu nangis, yang kedua kali aku lihat kamu dalam keadaan senyum. Katanya Sayyidah Fatimah Zahra, aku tidak bisa mengabarkan kepada siapapun rahasia Rasulullah yang dikabarkan kepadaku selama beliau masih ada. Setelah wafat Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah nanya lagi, perihal apa yang kemarin dikabarkan kepada Rasulullah kepada kamu? Katanya Rasulullah bahwa beliau akan datang ajalnya, oleh karena itu aku nangis. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa aku adalah keluarganya beliau yang pertama kali akan ikut ke alam barzakh, pindah ke surganya Allah bersama beliau, oleh karena itu aku ketawa, senyum. Ayo.